Shalom, puji Tuhan, selamat sore Sobat Fit, Sobat Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Kembali lagi dalam edisi Fit Podcast. Nah, kali ini nih kita akan membahas sebuah topik yang menarik teman-teman. Dan topik ini mungkin digeluti oleh banyak orang akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat orang sekarang dari berbagai kalangan usia pun menggunakan media sosial. Dan media sosial tidak hanya sebagai wadah bagi orang-orang untuk mengaktualisasikan dirinya, tapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan income atau sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang content creator. Dia adalah seorang mahasiswa dari IAKN Tarutung di Prodi Teologi. Ya, siapa dia? Ini dia, Nicholas Sinaga. Ya, halo Pak Yosua. Halo Nicholas. Apa kabar nih Nicholas? Puji Tuhan baik, Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Kelihatan hari ini kamu segar banget. Iya, karena baru siap makan, Pak. Ya, gitulah. Oke. Nicholas, bisa mungkin perkenalkan diri ke teman-teman deh. Ya kan mungkin nama, sekarang nih kegiatannya apa sebagai mahasiswa dan semester berapa dan sebagainya. Silakan Nicholas. Oke, baik Pak Yosua. Halo teman-teman semua, saya Nicholas Sinaga, admin dari Inspirasi Kristus. Nah, Inspirasi Kristus ini adalah suatu sosial media yang ada di Instagram. Inspirasi Kristus juga sudah menjangkau beberapa ratus ribu followers yang saat ini sedang bergelut di dunianya. Oke. Gitu Pak Yosua. Kamu sekarang semester berapa nih Nicholas? Saya semester 5, Pak. Ambil prodi. Prodi Teologi. Apa tujuan kamu kuliah? Tujuan saya kuliah itu untuk mengembangkan pelayanan saya baik di dunia nyata maupun di dunia Maya. maya. Gitu lah, Pak. Oke. Jadi kamu nih pelayanan di dua dunia gitu ya? Ya, dua dunia ini. Dunia nyata dan Dunia. maya. Ya, Saya juara satu lomba lari loh Nicholas. Iya. Tapi lomba lari dari kenyataan. ya Karena ngeri suka- ya, Pak. Karena suka di dunia maya. Maya, Oke. iya, siap. Nah, Nicholas, kamu tadi berkata kamu salah satu admin Inspirasi Kristus. Iya, betul, Pak. Iya. Berapa ratus ribu followers ya sudah ya? Iya, Di sudah. Instagram ya. Instagram. Selain Instagram, media sosial apa lagi yang dimiliki oleh Inspirasi Kristus? Dulu saya sempat memiliki akun TikTok. Akun TikTok. Dulu, berarti Ya, sekarang nggak lagi nih? Dulu. Udah nggak lagi karena Oke. udah saya jual, Pak. Oke. Oh, jadi ternyata kita bisa menjual akun kita gitu ya? Iya, bisa, Pak. Kalau- Tapi Mm-mm. kalau kita menjual akun Instagram kita, beda harga dulu, beda harga sekarang, Pak. Dulu lebih. Dulu lebih harganya lebih murah. Oh, Nah, I see. kalau sekarang kan TikTok dipergunakan orang untuk medianya untuk bergaya. Promosi. Ya, promosi. juga gitu kan ya? Jadi lebih mahal sekarang gitu. Oh, jadi kebutuhan orang akan media sosial sekarang lebih tinggi Lebih tinggi. daripada dulu. Jadi Iya, betul. karena permintaan sekarang banyak, jadi harga. Naik. Oh iya, oke. Gitu dia, Pak. Menurut Nicholas nih, mungkin banyak dari sobat fit yang belum mengerti, mungkin sering dengar tentang content creator atau creator konten, gitu kan ya. Tapi mungkin nggak ngerti apa sih itu content creator, itu profesi apa sih atau apa sih yang mereka lakukan gitu. Mungkin Nicholas bisa memberikan pengertian kepada sobat fit tentang apa itu content creator. Kalau menurut saya konten kreator ini Yes. dia adalah seseorang yang memiliki kreatif yang dijadikan suatu idenya itu Oke. untuk menjadi sebuah konten. Oke, berarti dia punya ide kreatif dan ide itu dijadikan sebuah konten. Ya, Oke, dan konten itu dipublikasikan. dipublikasikan melalui sosial medianya, Sosial baik media. YouTube, baik Instagram, Oke. baik TikTok TikTok, maupun Facebook, Facebook Twitter. juga Oh, ya. I see. Baik. Sudah berapa lama nih Nicholas berkecimpung di dunia content creator? Kalau saya, Pak, setiap tahun sih beda-beda, Pak. Mulai tahun 2018. Kalau saya dulu 2018 seorang admin di fanspage. Fanspage. Oke. Ya. Oke. Mulai dari fanspage 2018 tuh ya. Ya, betul. Fanspage kecil maupun sampai fanspage besar yang oke. pengikutnya 2 jutaan gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang saya bergelut di dunia Instagram yang followersnya udah ratusan Ratusan ribu, ribu, oke, yang saya bilang oke. itu. Terus saya juga memulai berkonten di YouTube. YouTube. Oke. Ya. Apa Bisa. nama akun di YouTube-nya? Kalau nama akun dia Kotaro Gaming, Pak, namanya.
Oh, gaming berarti ya? Iya betul Pak. Oh, jadi kamu suka main game gitu ya? Ya suka main game. Jadikan konten ya? Tapi isinya sih dia random gitu masih Pak. Random Belum konsistensi akan game. game. Oh, I see. Eh, apa tips yang bisa Nicola sampaikan kepada Sobat Fit ini mungkin supaya kita bisa menjadi seorang content creator dan banyak followers kita, banyak orang-orang yang mengikuti kita, begitu? Kalau menurut saya seorang audiens itu akan mengikuti kita Oke, ketika konten-konten kita itu menarik. menarik ya. Yang pertama menarik. Kalau- Tapi nanti kalau kita bicara menarik ini juga sepertinya harus perlu dijelaskan juga yang menarik bagaimana gitu kan ya? Ya betul. Yang seperti saya admin seorang di Inspirasi Kristus, Inspirasi Kristus. saya membuat konten melalui kata-kata. Oke, Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi firman Ya, Tuhan. Firman Tuhan. Yes. Nah, konten kita itu menarik dilihat orang, maka dia akan follow kita. Oke. Dan kita juga harus mengetahui apa yang disukai oleh audiens Audiens kita. kita. Kita harus sesuaikan itu semua. Iya. Gak boleh dengan hati kita sendiri, tapi kita harus mengikuti dengan kata hati audiens. Oke, misalkan seperti kita jualan bedak baby, nggak mungkin kita tawarkan ke pengikut kita yang adalah orang tua gitu kan ya? Iya betul. Pak. Kalau followers kita misalkan anak baby gitu, bayi, kita jualan bedak baby. Bedak baby. Iya gitu ya. Kalau Iya, gitu. misalkan orang tua, kita jualan susu untuk mencegah osteoporosis. Iya betul. Gitu Gitulah kan Pak. ya? Jadi jangan menjual susu pencegah osteoporosis kepada anak-anak bayi gitu Anak-anak kan ya? bayi. Oke. Jadi kita harus mengerti target marketing kita ya. Target maksudnya siapa audiens kita dan apa yang mereka sukai. Iya betul Gitu Pak. kan ya. Apalagi tipsnya selain itu? Yang baru dia kalau kita mau diikuti oleh banyak orang, Iya. kita itu harus sering promosi. Oke, sering promosi ya. Ya, mencari relasi kita atau teman kita supaya akun kita dipromosikan oleh beliau. Oke, jadi kita bisa kolaborasi dengan orang yang mungkin sudah banyak followersnya Iya betul. supaya dengan adanya dia kita bisa terdongkrak gitu kan ya. Terdongkrak dan naik. Tapi memang banyak orang yang gengsi ya untuk kolaborasi ya. Banyak orang yang gengsi, tapi di suatu sisi kegengsian mereka akan menjadi penyesalan Iya, suatu iya. saat. Tapi pertanyaan begini, apakah semua orang yang sudah punya banyak followers itu rela berkolaborasi dengan kita yang masih pemula? Gini Pak, saya memang dulu semenjak kecil akunnya, Oke. saya agak sulit untuk meminta promosi kepada beliau, kolaborasi. Agak Iya, sulit. karena iya. Nah, saya mencari jalan lain, yaitu untuk masuk sebuah grup admin rohani. Oke, I see. Nah, di dalam grup ini nanti kita akan meminta bantuan kepada Iya. orang-orang tersebut supaya mereka membantu kita. Kalau saja kita cuma DM melalui Instagram beliau, Iya. itu akan sulit ditolak. Benar. Eh, Karena kalau kita di grup kita sudah jadi satu komunitas, Ya, sudah betul. saling kenal dan saling percaya gitu kan ya. Iya, Jadi- betul, Pak. Jadi rasa simpatinya lebih tinggi kan, Lebih tinggi, daripada kita nggak kenal tiba-tiba kita DM dia, Di dia DM, mungkin iya sangat- nggak respon positif kan ya. Iya. Sama seperti kita mungkin tiba-tiba di DM orang nggak kita kenalkan, tolong saya mau kolaborasi dengan kamu gitu kan ya, karena dia istilahnya gini, memanfaatkan kita dalam tanda kutip ya sih maksudnya ya kan. Iya, betul, Kan Pak. kita kan ini siapa sih gitu kan ya, ini spam banget gitu kan dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kita harus memiliki komunitas gitu kan ya. Kalau kita berkecimpung di dunia konten kreator media sosial seperti saudara Nicholas ini, Sobat Fit, jadi dia memilih untuk bergabung dalam grup admin ya, rohani karena memang tadi kalau teman-teman mungkin di kreator tentang memasak gitu kan, berarti ya cari aja komunitas yang memasak. iya konten kreator yang adalah Khusus memasak. bidangnya memasak. Iya. Kalau teman-teman mungkin suka konten kreatornya saudara senang bernyanyi atau bermain musik, cari grup yang iya penyanyi dan penyanyi dan yang Iya. ahlinya. jangan kita pengen konten kita tuh nyanyi, kita cari grup masak gitu ya. Iya betul. Gitulah. Gitu kan ya. Iya, jadi bukan hanya audiens yang tepat, tapi kelompok atau komunitas kita juga itu harus tepat teman-teman, sesuai Iya. dengan bidang kita dan passion kita. Iya betul. Iya gitu ya. Lalu apa yang harus dihindari oleh konten creator? Karena kita tahu kan sekarang ini banyak orang demi followers, Iya betul demi sekali. popularitas, itu kontennya itu seringkali melanggar norma-norma susila, apalagi norma agama. Apalagi kita nyatu anak Tuhan orang Kristen gitu kan ya. Iya betul. Kan itu kan suatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan gitu kan ya. Nah, apa yang dari pengalaman Nicholas nih, apa yang Nicholas temukan dilakukan oleh akun-akun Kristen mungkin
Tapi menurut kita itu, menurut firman Tuhan itu tidak diperbolehkan. Yang harus kita hindari. Yang harus dihindari itu salah satunya mungkin uploader. Uploader ya. Iya betul. Jadi dia konten orang Yang diambil untuk miliknya sendiri. diupload dia di Akunnya di sendiri. Oke. Karena orang itu sudah capek-capek buat konten, masa kita tinggal mencurinya gitu aja kan. Iya. Jadi kita juga harus menghargai kepada beliau, karya Iya, beliau. Iya. Nah, baru kalau untuk karya juga seseorang itu udah ada hakinya. Yes. Nah, kita terlebih dahulu permisi kepada yang punya, diizinkan atau tidak, setidaknya kita udah permisi dulu. Kalau tidak diizinkan kan ya jangan kan? Ya jangan. Gitu ya. Kalau diizinkan ya puji Tuhan. Iya. Itu prinsipnya. Oke, Ya, oke. teman-teman juga semua harus perlu tahu kalau uploader itu atau repost konten repost. orang itu, Tukang upload punya tukang orang gitu ya. upload punya orang, Iya. udah jangan dilakuin dah. Iya. Karena itu bukan karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Iya, benar. Yang dikenal orang itu adalah konten yang kamu poster, yang kamu posting, Iya. dan kamu tidak akan dikenal oleh orang lain. Contoh, kamu ngupload video saya. Ya betul. Yang dikenal orang siapa? Pak Yosua. Yes. Jadi Nicholas kan tidak dikenal kan? Jadi rugi kan kamu kan? Rugi dong saya ya kan. Iya, benar. Makanya teman-teman juga harus tahu itu. Jangan lakukan untuk uploader. Iya. Lebih baik buat karya sendiri, Yes. baik jelek ataupun buruk, Iya. upload aja. Yang penting kamu udah berusaha nih Iya. supaya menjadi apa yang konten kami itu menjadi baik. Iya, Gitu Pak Yusuf. iya. Lalu kan biasanya nih, apalagi kalau kita pemula Nicholas ya. Iya Pak. Mungkin Nicholas pernah mengalami, saya nggak tahu. Kita pengen menjadi content creator, tapi mood kita nih loh sering up and down. Up and down, ya betul. Iya kan? Nggak konsisten. Padahal kan salah satu kunci supaya kita bisa sukses lah ya dalam bermedia sosial atau content creator harus konsisten kan. Iya betul. Kita mengupload konten, ngepost konten gitu kan ya. Ada nggak tips dari Nicholas supaya kita ini tetap konsisten dan mood kita ini tetap flat, tetap on fire gitu loh untuk ngepost dan membuat konten. Oke, kita itu harus konsisten buat konten. Oke. Nah, kita itu untuk menghindari rasa mood kita yang up and down. Yes. Jadi kita itu harus membuat schedule terlebih Schedule. utama. Ya. Oh, oke. Ibaratnya hari Senin kita harus upload konten di YouTube. Iya. Hari Selasa kita upload di Twitter. Hari Rabu kita buat di TikTok. Oh, gitu Pak. gitu ya. Jadi schedule yang harus diutamakan. Seperti rutinitas kita, kegiatan kita setiap hari gitu Pak. Oh, I see. Jadi kalau kita punya schedule, jadi kita seolah-olah itu sudah Terbiasa gitu. iya terbiasa gitu kan, atau kita sudah dipaksa gitu kan ya, Iya, harus dipaksa. gitu kan ya. Karena kalau nggak ada schedule kan membuat kita nantilah. Ya malas-malasan gitu. Lama-lama kita lupa sudah lewat satu bulan 2 bulan kita belum konten gitu kan ya. Followers kita sudah Menunggu kita menunggu, dan karena kita nggak juga kunjung muncul, mereka akan pergi unfollow kita gitu. Iya, oke. Kalau Nicholas dulu nih, schedule Nicholas bagaimana? Mungkin saya ini hari ini atau setiap minggu dan sebagainya ngepost ini dan apa gitu. Kalau saya sih Pak, schedule saya memang tiap hari Pak. Di Instagram. Oh, I see. Saya akan memperdalam Instagram kontennya. Kalau di YouTube mungkin akan vakum. Oh gitu. Yang saya perdalam di cuman Instagram. Setiap hari akan saya buat minimal 3 atau 4 konten. Oh, setiap hari ya? Iya, setiap hari Pak. Jadi kita tinggal mencari referensi aja. Referensi dari buku, dari Iya. Google gitu kan Pak. Iya. Kita akan membuat konten kita sendiri. Oh. Bukan uploader seperti tadi Pak. Iya. Oke. Dan di Instagram itu konten Nicholas berupa apa? Video atau hanya kata-kata tadi pure? Nah, kalau konten saya di Instagram itu dia berupa video. Video. Yang pertama itu video rohani Pak, video renungan pagi. Nah, kalau siang itu dia berupa kata-kata doang. Oh. Gitu Pak. Oke. Apa pesan Nicholas nih? Saya mungkin menduga bahwa teman-teman atau sobat fit nih ada yang pengen jadi content creator atau mungkin ada yang sudah memulai nih tapi masih pemula. Pesan dari Nicholas nih, istilahnya kan meskipun tidak terlalu lama tapi Nicholas sudah cukup dewasa gitu ya dalam bermedia sosial, maksudnya sebagai content creator dari tahun 2018. 2018. Iya kan?
apa pesan Nicholas mungkin yang bisa memotivasi dan menginspirasi sobat fit kita nih? Pesan saya sih tetap bersemangat aja. Jangan pernah putus asa akan apa yang terjadi dalam konten kita. Seperti saya bilang tadi, baik buruknya konten kamu di suatu saat itu akan menjadi yang terbaik dilihat orang. Dan kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang berkarya dalam Menjadi berkat gitu ya. menjadi berkat di sosial media maupun di kehidupan kita secara langsung. Iya. Jadi teman-teman sobat fit, tidak ada sesuatu yang berkualitas didapatkan secara instan. Iya Ya, kan, Nicholas betul, ya. Pak. Sesuatu yang berharga itu pasti memerlukan pengorbanan. Kalau teman-teman pengen menjadi seorang content creator yang menjadi berkat dan dampak bagi orang-orang, karena kita bicara tentang konteks rohani, maka teman-teman harus ikuti prosesnya, ya kan? Ya, Tetap bertahan gitu kan ya. Bertahan. Jangan apa namanya, aduh kenapa followersku masih segini ya? Aku sudah ngonten 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya. Tetap bertahan dan semuanya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Iya, kata firman Tuhan. Dan kalau kita memang punya motivasi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saya percaya Tuhan pasti menolong dan membela kita. Iya nggak Nicholas ya? Betul, Pak. Dan satu lagi, kita itu harus mulai dari nol. Oke. Supaya kita itu tahu betapa sakitnya mulai dari nol sampai atas nanti. Iya. Perjalanan hidup kita itu harus kita tahu, kita renungi dulu. Ini mulai dari nol ini seperti prinsip saya Nicholas. Ini kan pria SPBU. Apa itu Mulai SPBU, Pak? mulai dari nol ya. Oh, Iya kan? ya, betul. Karena saya nikah itu mulai dari nol. Jadi Iya, betul ya. orang tua nggak ngasih Sinamot. warisan gitu kan ya. Jadi saya harus mulai dari nol gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi kita harus ikut proses gitu kan ya. Iya, ikut Supaya proses. kita ya setiap tahapan proses itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita apa maksudnya ya, tergoda atau memiliki ambisi untuk langsung on the top, Iya, wah itu sangat mudah jatuhnya. mudah jatuhnya. Dan kalau jatuh Sakit banget sakit kalau sekali. jatuhnya. Iya kan? Itu. Oke. Baik, teman-teman. Jadi inilah bincang-bincang kita tentang content creator. Akan banyak lagi hal yang akan kita bahas. Kedepannya saya dan Nicholas ini akan sering berbincang-bincang, dan jangan bosan-bosan bersama dengan kami. Silahkan like, comment, subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan nantikan episode berikutnya yang pasti membahas topik yang menarik, memberkati kita semua. Salam dari Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Shalom. Selalu.